dalam rangka desa evaluasi menuju BPK ya Bapak ya. Baik, sebagaimana surat kami sebelumnya ya Pak, yang menyatakan mekanismenya nanti Pak Kajanti akan paparan maksimum 20 menit, lalu sisanya kita akan melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya Bapak. Baik, silakan Bapak, terima kasih. Langsung Ibu. Ya, silakan Bapak, langsung silakan. Ya. Saya buka masuk dulu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim evaluasi dari Integritas Kemenpan NB, dari Kejaksaan, dan seluruh peserta evaluasi yang mengikuti pada hari ini, terutama dari Pak Wakajati, para asisten dan seluruh penyampaian yang hadir pada ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemaparan tentang nilai integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas administrasi bersih melayani tahun 2020, yang mana akan kami sampaikan sebagai berikut. Dan sebelum paparan kami lanjutkan, izinkanlah kami akan melakukan yel-yel sebagai pembuka dan wujud semangat kami dalam membangun wilayah integritas BPK dan BPPN Kejati NTB. Kejati NTB, siap tertib, siap kerja, siap kembali. Yes. Masih. Bahwa Kejati NTB pada tanggal 27 Februari 2020 telah mencanangkan pembangunan wilayah integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, di mana pada saat itu diikuti seluruh pimpinan, baik dari Kejati, Wakajati, para asisten, kasih, seluruh pegawai, bahkan dari seluruh personel pembantu, yang ada honorer dan security, serta para pramugari yang terlibat dalam kerja sehari-hari di KNPB, mengikuti perencanaan dan penandatanganan komitmen bersama serta fakta integritas, sekaligus sosialisasi tentang perencanaan bahwa Kejati NTB mulai hari itu tanggal 27 Februari 2020 telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ada 6 area perubahan yang kami lakukan dalam menuju zona tersebut. Antaranya adalah perubahan pertama, yaitu tentang manajemen perubahan itu sendiri, di mana pada manajemen perubahan ini sebagai inti pokok permasalahan adalah bagaimana kita melakukan suatu perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi para pegawai dan kinerja dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling bawah. Untuk saat ini, begitu dicanangkan program tersebut, kita sudah melakukan dan telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya tersebut, dan saat ini sedang dilakukan juga. Bahwa saat ini para pegawai KNPB telah melakukan perubahan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dari segi disiplin masuk kerja, disiplin bekerja, dan disiplin keluar kantor tidak terlihat, tapi untuk saat ini sudah nampak terlihat dan terwujud dengan adanya para pegawai masuk kantor tertib, dalam kantor bekerja, dan keluar kantor harus dengan izin pimpinan dan melaporkan hasil kerja di luar kantor. Ini salah satu contoh. Kemudian
Juga para pegawai juga sudah melakukan suatu bagaimana berbagai perubahan-perubahan, yaitu dalam hal melakukan pemantauan pembangunan, kemudian membuat suatu tim kerja, melakukan dokumentasi dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai wujud kita melakukan perubahan yang pertama, yaitu manajemen perubahan. Area kedua yaitu adalah mengenai penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini sebagai inti adalah inti pokok kita adalah sebagai untuk mengatur, memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kita melakukan suatu kerja yang terukur, tertib, dan bisa dapat dievaluasi dengan baik. Ada berbagai indikator yang telah kita laksanakan dalam rangka penataan laksana ini. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyusun SOP dalam rangka penertiban cara kerja kita untuk para pegawai di JNNT. Ada sekitar 153 SOP yang telah kita bangun dan kita tetapkan, yang menyangkut mengenai pembinaan, mengenai masalah kepegawaian, mengenai intelijen, visus, bidung, dan lain-lainnya semuanya. Ini telah dilaksanakan dengan baik, dan selain SOP tersebut juga ada penggunaan office dan ada tim keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan untuk memudah masyarakat memperoleh informasi yang maksimal dari kerja yang dilaksanakan oleh di NTB. Kemudian sebagai area perubahan ketiga adalah tentang penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kerja di NTB telah membuat perencanaan tentang kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan, kemudian telah menetapkan pola mutasi internasional, pola mutasi internal, kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara FGD dan juga ada kelompok intervensi dan seterusnya. Juga penetapan kerja individu dan penegakan aturan disiplin dengan menetapkan buku biru dan waskat serta buku serta data prinsip baik manual seperti ini dan secara fingerprint. Nah, ini dalam rangka untuk penataan atau penguatan sumber daya manusia. Ada perubahan yang keempat adalah tentang penguatan akuntabilitas, di mana sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program ini dan kegiatan KPP dan kerja NTB, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja dari NTB. Indikatornya adalah keterlibatan pimpinan dalam penyusunan ranker dan restra dan sekaligus mensosialisasikannya. Nah, ini dilakukan oleh Kejati dan para asisten serta para kasih yang terlibat menyusun ranker dan restra untuk kerja yang tahun yang akan datang dan menselesaikannya hingga ke para staf. Yang kelima adalah perubahan dalam rangka penguatan pengawasan. Pengawasan sebagai benteng terselenggaranya Yunan Nikras menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani telah melakukan upaya-upaya, yaitu antara lain telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG, penerapan SPIP, di mana dalam hal penerapan SPIP ini Kejati NTB telah mendapat penilaian dari BPKP Pusat dalam rangka melakukan penilaian terhadap otoritas SPIP yang dilakukan di NTB, dan kita telah teridentifikasi dengan mendapat nilai sebesar 3,013. Capaian ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang tidak semua instansi memperoleh, dan mungkin di bidang dan ini juga masih bisa diurus dengan jaya.
Kemudian selain UPG atau unit pengendalian dehidrasi juga Kejati NTB telah melakukan atau membentuk atau menyediakan e-labdu, e-whistle blowing system yang dapat diakses melalui website IKNTB. Mengenai labdu, Kejati NTB untuk tahun 2020 ini presentasi labdu kita khusus untuk pegawai Kejati NTB adalah 0% atau zero laporan pengaduan, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan kita merencanakan integrasi wilayah birokrasi atau wilayah bebas dari korupsi secara nyata bisa kita wujudkan dengan adanya 0 laporan pengaduan menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pegawai khusus dari Kejati NTB. Hal ini adalah cukup membanggakan dan cukup dapat dikatakan perbaikan yang luar biasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2011 kita ada labdu sekitar 30-an labdu yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, walaupun semuanya juga tidak terbukti. Kemudian indikator lainnya yaitu penguatan luas yang lainnya adalah tentang LHKPN, di mana pada Kejati NTB penyampaian LHKPN mencapai 100% bagi para pegawai yang wajib melakukan LHKPN. Bagi para pegawai yang tidak wajib melakukan LHKPN, para pegawai tetap melaporkan harta kekayaan melalui SIRK atau Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan. Area perubahan yang keenam yang terakhir yaitu peningkatan kualitas lahan publik sebagai ending transegara identitas wilayah birokrasi bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, melayani sebagai puncak bagaimana kita memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Penguatan yang telah kita lakukan oleh Kejati NTB antara lain adalah Kejati NTB telah memaksimalkan berbagai pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun ketika mereka datang sendiri ke kantor Kejati NTB untuk menerima pelayanan secara langsung. Di antaranya adalah inovasi-inovasi yang kita kembangkan, antara ini pelayanan hukum online, whistleblower system online, aplikasi pengamanan pembahasan strategis atau PPS untuk pembahasan strategis di wilayah NTB, kemudian tes 10 online. Tes 10 online ini adalah kunjungan tahanan secara online, kemudian informasi perkara Bidum, Bisus, dan Datun, kemudian sistem pengaduan online, aplikasi PTSP, dan buku tamu elektronik. Di samping pelayanan yang sifatnya online, juga kita memberikan pelayanan yang sifatnya pendukung, yaitu yang paling pokok adalah telah terbangunnya PTSP sebagai pusat atau pusat pelayanan terpadu yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang tidak merasa pelayanan baik. Kita juga sudah menyediakan tentang komplain, yaitu keberatan bagi yang tidak melakukan pelayanan dengan baik mendapat kompensasi dari PTSP untuk sebagai kompensasi bagi yang merasa dirugikan. Kompensasi ini tidak berupa uang, tapi berupa layanan gratis lainnya. Kemudian sarana penunjang yang ada di NTB, yang di Kejati NTB yang kita bangun selama ini, yaitu dalam rangka mempermudah akses yang baik itu berupa masyarakat umum maupun dari instansi terkait, adalah ruang pelayanan hukum, kemudian ruang tahap 2 dari penyidik. Di sini ada ruang koordinasi, ruang tahap 2 di mana terpisah dari ruang kerja baik itu di Bidum maupun dari Bisus. Kemudian ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan ini adalah untuk para saksi atau terdakwa yang kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan di bidang Bisus. Kemudian ruang koordinasi ini dari penyidik dari berbagai instansi. Kemudian ada ruang arsip, ruang barang bukti, ruang
jaksa, sahabat polri dan lain-lain sebagainya, yang semuanya ini adalah dalam rangka mempermudah pelayanan bagi masyarakat maupun instansi pendukung lain. Dalam PTSP juga petugas telah kita berikan suatu proses tertentu dalam rangka untuk memberikan servis yang terbaik bagi masyarakat dengan cara servis excellent bersama dengan pihak ketiga, sehingga pelayanan yang baik, yang terukur dan dirasakan oleh masyarakat juga terdepan tidak hanya bagi yang normal tapi juga terdepan disabilitas. Kita juga berikan layanan yang terbaik, ini dengan memberikan kursi roda dan ruang khusus, maksudnya untuk toilet terus bagi ruang para disabilitas dan kantin untuk para pegawai serta sarana warga, parkir untuk disabilitas dan untuk para wanita yang memerlukan parkir khusus. Juga ada klinik sebagai penunjang klinik yang dilaksanakan dipakai untuk umum sebagai penunjang pelayanan kita terhadap masyarakat secara maksimal. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dan perlu kami tambahkan juga bahwasanya terhadap pelayanan yang kami berikan ini sudah dilakukan suatu survei mandiri yang tersedia di PTSP, bahwasanya sampai dengan saat ini tingkat kepuasan masyarakat yang telah mendapat pelayanan dari Kejati B terbukti 100% menyatakan sangat puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh Kejati B. Mudah-mudahan dengan apa yang inovasi yang kita berikan ini semua akan mendukung dan menciptakan terwujudnya zona integritas wilayah birokrasi bersih dan bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani, sebagaimana yang telah kami canangkan pada bulan Februari 2020 yang lalu, di mana Kejati NTB saat ini adalah yang pertama, dan kemudian keberhasilan akan dapat kami terima dan Kejati telah mencanangkan atau menyatakan kita bersih dari korupsi. Terima kasih, sekian, dan sebagai penutup kami akan melakukan hadiah sebagai berikut. Kejati NTB telah tertib, telah bekerja, telah melayani. Yes. Ya. Terima kasih banyak Pak Kajati atas waktunya atas pembangunan menjaga integritas maupun kebajikan di Kejati. Baik, untuk kesempatan pertama silakan Mbak Pinky bisa memulai sesinya. Terima kasih Bapak Kajati atas paparan tadi sudah menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam proses pembangunan zona integritas di Kejati NTB ya Pak ya. Izin bertanya Pak, sebelumnya apakah Kejati NTB sudah pernah mengajukan WBK ya? Belum. Lalu aku bakal Sudah, Pak. pertanyaannya Pak. Sudah Pak. Sudah pernah kami, tapi belum masuk dalam tahap kedua atau tahap selanjutnya. Jadi kita pada waktu itu ikut, tetapi tidak termasuk dalam yang dapat dinilai begitu. Pada waktu tahun 2019, sehingga tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan itu yang dulu tuh masih NTB itu yang habis gempa juga dan segala macamnya itu dia Pak? Ya betul. Dulu. Ya. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan Pak perubahan yang paling signifikan dari proses pembangunan zona integritas di Kejati NTB ini apa? Oke. Terima kasih yang bisa kami sampaikan, dan tentu nanti kalau bisa ada kurangnya mungkin nanti Pak Wakar dan Pak Asisten bisa melengkapi. Perubahan mendasar yang kami rasakan saat ini terjadi di kejadian itu yang saya rasakan sendiri, dan ini bisa juga dengan teman-teman yang lain.
yaitu perubahan pola pikir atau mindset dan perubahan budaya kerja. Ini contoh kecil tapi cukup mendasar. Kenapa? Maaf nih, ini sebenarnya saya juga sebelumnya pernah tugas di NTB dan saya baru tugas di NTB pada awal-awal tahun 2020. Kan pada tahun sebelumnya, tahun 95 dan sebelumnya saya pernah tugas di NTB. Sangat beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan keadaan yang sekarang yang terjadi tahun 2020 ini setelah kita merencanakan program Universitas bebas dari korupsi dan bebas dari lain, di mana teman-teman kerja di NTB ini pada awalnya dulu kerja ini ya sekedar masuk kantor, nanti ya hari-hari sebentar, kemudian hilang nggak tahu entah kemana, nanti pada waktu sore datang lagi untuk absen tanpa ada kerjaan jelas. Tapi sejak kita canangkan Universitas itu, sekarang ini para pegawai ini datang tepat waktu sampai di kantor bekerja dan tidak ada yang keliuran dan tidak ada penggerungan-gerungan yang hanya sekedar nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol tidak ada. Dan kalau tuh ngobrol ini pada waktu-waktu tertentu yaitu jam-jam istirahat ketika jam-jam isoma. Di mana pada jam isoma ini juga kita sediakan juga tempat ibadah berupa masjid dan tempat untuk makan siang berupa kantin yang bisa diakses oleh seluruh pegawai. Ini kita siapkan di tempat-tempat tertentu. Kemudian pada setelah isoma mereka juga tetap bekerja dan kalaupun tidak ada diskon dia tetap duduk di kantor, dia ada yang keluar kantor tanpa alasan tertentu. Kalau ada toha yang keluar kantor pasti sepengetahuan oleh pimpinan, yaitu dengan membuat suatu izin khusus yang ini diperiksa oleh tim security di mana pintu atau akses masuk untuk kerja CNTB ini hanya satu pintu, Pak. Maaf, satu pintu tanpa ada apa yang lain kecuali kalau kita nanti sudah bubar kantor baru ada dua harus. Tapi ketika jam kerja hanya satu pintu, yang setiap pegawai yang keluar masuk ini pasti akan terdeteksi kemana perginya dan nanti kapan dia akan pergi, kapan dia akan kembali. Ini salah satu yang bisa kita katakan yang cukup mendasar yang kami rasakan ada yang perubahan yang cukup mendasar dan cukup signifikan untuk membangun wilayah dengan integritas. Bukti yang lain yaitu adalah yang tadi kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 ini kita zero labdu tanpa ada satupun laporan pengaduan yang menyangkut tentang penyalahgunaan wewenang oleh pegawai CNTB. Ini bisa kita buktikan bahwa kita juga kalau ada labdu ini terkait dengan pegawai-pegawai yang ada di daerah-daerah lain, daerah CNTB ada di wilayah kami sehingga dari pengawasan turun ke daerah untuk melakukan suatu perusahaan. Ini wajar. Karena ini jelas sebagai pengawas dari pengawas ini yang ada cuma dari Kejati dan dari Kejati tentunya kita yang akan terjun. Tapi khusus dari Kejati NTB sama sekali tidak ada satupun selama perwaktu tahun 2020 ini sudah dilaporkan melanggar wewenang dan tindakan hukum, tindakan penyalahgunaan ataupun pelanggaran undang-undang lainnya. Demikian, Pak. Mungkin ada penambahan dari Pak Waka ataupun dari saya. Terima kasih. Bisa ditambah? Terima kasih. Silakan, Pak. Izin menambahkan yang terhormat regulator. Seperti yang disampaikan tadi bahwa terdahulu Kejati NTB sudah turut untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, namun belum berhasil. Yang antara lain karena belum terlihat perubahan antara pola pikir dan budaya kerja. Memang sebelumnya jajaran di Satker Kejati NTB ini masih menonjolkan diri sendiri atau egois individu dan juga menonjolkan kepentingan antar bidang ego sektoral, misalnya bidang Intel mau menonjol tidak terkoordinasi dengan bidang Khusus, Intel tidak terkoordinasi dengan bidang Gatut atau sebaliknya, masih adanya ego sektoral. Nah, setelah kita lakukan pembangunan untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini, sekarang sudah bisa kita ciptakan
koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, sehingga tidak ada lagi yang ego sektoral maupun ego individu. Nah, ini menjadikan kekompakan dan komitmen kita bersama untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas WPK ataupun WBM pada dasarnya adalah untuk membangun integritas dari personil jajaran Satker Kejaksaan Tinggi NTB, dan juga yang kedua untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada pengguna jasa yang terkait dengan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi NTB. Pada sebelumnya seluruh pengguna jasa atau setiap orang yang berkepentingan di Kejaksaan Tinggi NTB ini dengan begitu leluasanya untuk bertemu dengan jaksa maupun pegawai tata usaha di Kejaksaan Tinggi NTB ini di meja kerjanya, di ruang kerjanya langsung. Nah, ini setelah hal ini mempunyai potensi akan timbulnya adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang dengan telah kita bangun PTSP, maka segala tamu maupun surat menyurat dokumen yang masuk ke Kejaksaan Tinggi NTB masuk ke PTSP. Bagi tamu umum maupun mitra kerja stakeholder dari security diperiksa badan maupun bawaannya, kemudian masuk ke register tamu piket, masuk ke PTSP misalnya yang tamu umum, mereka menunggu di ruang tunggu. Kemudian yang pegawai hendak diketemui dipanggil, kemudian mereka di ruang tamu, bertemu di ruang tamu. Demikian juga untuk mitra kerja dari penyidik Polri, PPNS, mereka juga langsung ke ruang koordinasi dan konsultasi, tidak ke meja atau ruang kerja dari masing-masing jaksa maupun pegawai tata usaha. Nah, inilah upaya kami dalam membentuk integritas yang mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan budaya kerja, bahwa yang sebelumnya banyak pegawai maupun jaksa maupun TKU menunda-nunda pekerjaannya yang seharusnya bisa selesai sehari tapi ditumpuk dibiarkan. Misalnya permohonan T4, mentang-mentang itu waktu masa tahanan penyidik masih panjang, tidak segera diselesaikan. Nah, sekarang dengan telah kita bangunnya wilayah zona integritas menuju WPK ini, kita sudah membentuk SOP. Untuk itu segala pekerjaan yang masuk baik surat menyurat ataupun hal lain harus dikerjakan sesuai dengan SOP, sehingga bisa selesai dengan cepat dan didasarkan dengan kemampuan yang profesional. Yang selama ini misalnya dalam penanganan perkara tidak pernah atau jarang dilakukan ekspos, sekarang kita wajibkan untuk melakukan ekspos untuk perkara-perkara yang rumit ataupun menjadi atensi masyarakat. Hal inilah di setiap tahapan, baik itu penanganan tindak pidana khusus maupun bidung, dengan dilakukannya ekspos dengan pengendalian yang berkala, maka itu kami yakin untuk bisa mencegah adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang dibuktikan bahwa untuk tahun 2020 kita tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang bagi pegawai Kejaksaan Tinggi NTB. Demikian, terima kasih. Mungkin ada tambahan, Bu? Ya, silakan Pak. Ya, sebagai tambahannya, bahwa kami selaku Kajati Pak Presiden, ini dulu sebagai role model dari pembangunan zona integritas. Jadi tidak ada pelatihan khusus bagi para pimpinan, semua harus wajib absen baik manual maupun secara elektronik. Saya datang ke kantor sebelum jam kerja, jam 8 masuk kerja, saya maksimal jam 8 kami sudah sampai di kantor, sehingga kami bisa mengeluarkan atau memberi contoh pada pegawai lainnya. Kalau pimpinan yang masuk jam kerja sebelum masuk kantor, kenapa yang lain
Tidak bisa. Ternyata dengan kami memberikan contoh seperti itu, sekarang ini para pegawai sebelum jam 8 itu sudah berada di kantor hampir berbarengan dengan saya. Juga dalam waktu-waktu tertentu, saya sebagai Kajati memberikan ceramah agama kepada para pegawai untuk memberikan semangat dan penambahan mental dalam beribadah maupun dalam hal pergaulan yang lainnya. Dan ini juga ditiru oleh pimpinan yang di bawahnya. Ada 1-2 asisten yang juga melakukan hal tersebut dengan ceramah-ceramah agama pada saat-saat kemudian. Ceramah agama ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang lain yang kita datangkan dari luar, tapi kita ambil dari dalam sendiri, Kajati, asisten, bahkan para pegawai. Kita beri kesempatan untuk memberikan ceramah agama, yaitu dengan melakukan khutbah Jumat di masjid kantor Kajati NTB. Ini menunjukkan bahwa kita semua punya sama dan punya keinginan yang sama untuk memperbaiki diri dan memberikan contoh tentang kebaikan ini untuk bertindak dan berlaku lebih baik. Juga, Pak Masih. Baik, makasih Pak Kajati dan Pak Kajati atas sebenarnya. Tadi juga saya tertarik pada saat di Labdu itu tidak ada ya untuk internal dari personil Kajati NTB ya Pak ya. Nah, kalau untuk yang lain misalnya untuk personil atau anggota-anggota di Kejari di wilayah Satker NTB sendiri, apakah sudah menerima, maksudnya pernah hanya sebesar atau jumlah 11 waktu. Oke, dari 31 tuh ya Pak ya. Suratnya beda, jadi baik di Kejari yang lainnya. Nah ini dan setelah kita klarifikasi dari 11 itu rata-rata laporan itu hanya sekedar laporan-laporan yang tidak berdasar, tidak menyangkut pada kebenaran monang, jadi hanya ya sekedar tanpa bukti yang mendasar sehingga hanya sekedar sengisen dan sebagainya seperti itu. Demikian. Oke. Baik, karena itu juga jadi tertarik gitu Pak, bagaimana teman-teman di Kejati NTB sendiri menjalankan fungsi dan perannya sebagai pembina maupun pengawas ya Pak ya untuk kejari-kejari yang ada di wilayah NTB sendiri, sehingga juga terjadi penurunan dari 31 sampai ke 11 ya. Walaupun mungkin ada pengaduan yang tadi Bapak bilang ya, karena tidak berdasar atau tidak terbukti. Nah, bagaimana Bapak dan teman-teman di Kejati NTB melakukan pengawasan maupun pembinaan yang aktif sehingga kejari-kejari di sana pun juga ikut bisa bukan hanya Kejati NTB sendiri yang berproses menuju zona integritasnya, tetapi juga membangun itu di seluruh kejari yang ada di NTB itu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi apa yang kami lakukan selama ini adalah dari awal saya memang sudah mencanangkan bahwa adanya perencanaan integritas semua harus melakukan perubahan total, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan DPP. Caranya bagaimana? Caranya harus kita melakukan satu tindakan yang luar biasa dari tindakan yang biasa-biasa saja. Kalau kita biasa-biasa saja, ya kita akan biasa-biasa saja. Tapi kita harus melakukan satu tindakan yang luar biasa, yang selama ini mungkin cukup nyaman dilakukan dengan mungkin menjalin hubungan dengan orang ketiga dan sebagainya. Ini kita harus betul hati-hati dan kita kurangi seminimal mungkin. Tidak ada lagi kita yang sifatnya KKN dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah berkala kami selaku pimpinan Kejati ini melakukan suatu monef itu dengan cara langsung maupun secara virtual. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita hanya bisa lakukan dengan ini
secara berkala saya pikir dengan para pimpinan dan staf dari seluruh NTB dan mengajak semua untuk bergerak merubah dengan melakukan suatu semangat untuk bekerja, memberikan apa yang terbaik dan masyarakat dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan keluarga, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara. Sehingga tahun 2020 ini alhamdulillah dari 7 satuan kerja atau 7 kerja di NTB yang ada, ini 6 mengikuti evaluasi ini, mengikuti ini penilaian di proses desevaluasi ini ya Pak ya, dari proses 7 menuju WBK ini. Dan hanya satu yang memang belum muncul karena memang ya mungkin dari sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Dan mudah-mudahan dari 6 kejari dan 1 kejari ini semuanya akan bisa lolos menuju ke situ. Nah, namun demikian ini semua tergantung dari para des evaluator, dan kami berharap apa yang sudah kami sampaikan ini sudah terpenuhi syaratnya. Namun demikian kalau mau melihat langsung bagaimana cara kerja kami di daerah, kami pun terbuka dengan senang hati menerima tim penilai untuk melihat langsung bagaimana kami bekerja dan membangun jaringan. Mungkin ada tambahan lagi dari para asisten. Izin menambahkan Ibu Evaluator bahwa salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan kami terhadap kejari-kejari di samping sudah disampaikan oleh Bapak Kajati tadi, ada kita melakukan monitoring melalui virtual maupun bila mana diperlukan langsung ke lapangan. Di jajaran NTB ini kami selaku pimpinan dengan Pak Kajati selalu menekankan penyampaian arah kebijakan dari Bapak Jaksa Agung bahwa kita mengutamakan profesional dan integritas dan profesional. Untuk itu wahana yang kita pakai dalam pengawasan pembinaan ini kita ada selain tadi virtual dan langsung ke tempat tadi, juga kita bangun adanya beberapa WA group antara Kejari dan seluruh jajaran Kejari. Ada grup Intel, ada grup Kajari dan sebagainya, sehingga setiap saat, setiap detik pun kami mendapat laporan dari Kejari tentang perkembangan terkini di daerah-daerah, dan juga misalnya ada hal yang perlu kita atensi, kita sudah selalu ingatkan, selalu tekankan, arahkan kepada Kejari-Kejari. Mudah-mudahan dengan yang telah kami lakukan ini, seperti yang kami sampaikan tadi, yang zero laporan pengaduan di Kejaksaan Tinggi bisa menular ke tingkat daerah di Kejari-Kejari. Terima kasih. Tambahan Bu, Iya, Pak. bisa kami tambahkan ada tambah di para asisten untuk menambahkan tentang apa yang kita silakan Pak. Boleh, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Dari Pak Asli. Ya. Terima kasih Pak Ibu Evaluator. Saya selaku asisten pembinaan. Dapat kami sampaikan bahwa ada apa yang disampaikan Bapak Kajati dan Pak Waka, tentunya di asisten pembinaan ini dalam mendorong kepada jajaran di Satker daerah lainnya adalah, yaitu kami memberikan suatu reward and punishment. Jadi terhadap pegawai yang sebagaimana memperoleh apa kinerja yang moral baik, kemudian disiplin, kita melakukan evaluasi terhadap absensi, kemudian kinerjanya seperti apa. Nah, ini maka akan kami berikan reward, yaitu adanya suatu kewenangan mutasi lokal yang diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Jadi sebelumnya memang ada mutasi yang sifatnya nasional yang kewenangan tersebut adalah penuh absolut dari Kejaksaan Agung. Namun demikian sekarang ada perja yang mengatur bahwa mutasi lokal itu dapat dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sepanjang mutasi tersebut bersifat lokal. Jadi bisa rotasi dengan sederajat jabatan dan tidak promosi, sehingga ini akan mempengaruhi kepada teman-teman ya yang di daerah. Tentunya kami ini di Nusa Tenggara Barat itu terdapat 2 pulau, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, sehingga ada merasa suatu ketakutan apabila ada pegawai yang di Pulau Lombok atau sebaliknya karena berasal di daerahnya masing-masing, ketika dia mendapat punishment maka diusulkan pindah ataupun dengan kata lain penempatan ditugaskan yang lebih jauh. Jadi sangat efektif sekali terhadap mutasi lokal yang diberikan oleh Bapak Jaksa Agung pada kewenangan pada Kajati. Kemudian yang kedua, adanya suatu pembinaan dalam arti dilaksanakannya apel kerja yang sebelum zona integritas kami laksanakan hanya apel kerja pada hari Senin pagi. Oleh karena pada hari Senin pagi apel kerja dilaksanakan, ternyata kami melakukan evaluasi. Ada beberapa pegawai yang domisili di daerah, kami sore sudah kembali pulang tanpa karena mungkin pulang kampung karena jauh, kami sore sudah berangkat sehingga dapat mengambil Jumat atau sebelum jam kerja sudah berangkat duluan. Dengan adanya JI ini kami laksanakan apel pagi apel sore pada Jumat sore, apel kerja Jumat sore, sehingga pada hari Senin apel kerja pagi dilakukan pada pukul 7.30. Kemudian kami tutup dengan apel kerja sore pada pukul 16.00. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ibu Evaluator. Terima kasih. Ini ya Pak, para pegawai PJKA ya Pak. Iya, langsung bayar. Ada tambah lagi Bu, ini dari Pak Asbisus. Silakan Pak Asbisus. Boleh, silakan. Ibu Evaluator, memang setelah tahun 2019 kami gagal total. Pimpinan bersama tim yang telah dibentuk oleh beliau mengevaluasi secara menyeluruh sebenarnya persoalan di mana kita gagal. Lalu kami membuat mapping persoalan, kemudian memberikan opsi-opsi pemecahan secara sistematis dan terukur dengan beberapa referensi dari berbagai daerah yang kita ambil best practice-nya, sehingga akhirnya ketemu sebuah formulasi yang kemudian terterapkan di satuan kerja kami di Kejaksaan Tinggi maupun rencana aksi kami untuk di beberapa daerah. Maka dalam jargon yang kami pakai adalah dengan istilah sigap, sinergis, dan tanggap. Kami selalu merespon setiap masukan, gagasan, dan inovasi-inovasi yang bersifat kebaharuan terhadap bagaimana proses pembangunan ZI menjadi bisa diimplementasikan. Kami juga mengikuti bagaimana perubahan yang signifikan tadi dilakukan oleh pimpinan terkait bagaimana beliau ketika melakukan kunjungan ke daerah. Karena di samping kami punya beban untuk melaksanakan program ZI di internal Kejaksaan Tinggi, kami juga punya peran sebagai tim penilai internal daerah. Sehingga kewajiban ini melekat pada kami. Maka ketika bapak-bapak kami pimpinan kami ke daerah, kami juga menyempatkan diri untuk melakukan supervisi secara langsung, komunikasi secara langsung. Beberapa item pekerjaan yang sifatnya selama ini tersentralis seperti disampaikan Pak Askin tadi, pimpinan sudah memberikan delegasi ke daerah untuk mengambil kebijakan tersendiri terhadap penanganan sebuah perkara, misalnya dengan pencabutan yang selama ini sentralistis di Kejaksaan ini kita serahkan semata-mata supaya memberikan kewenangan dan pertanggungjawaban. Maka ketika ada semacam penilaian evaluasi seperti SPIP yang disampaikan Bapak Kajati tadi, kami sudah mendapat poin itu. Sehingga hal-hal sifatnya selama ini selalu terpola dengan minta petunjuk, mohon saran pendapat, ini sudah diserahkan ke daerah. Maka sejalan dengan itu,
beberapa pengaduan yang selama ini menjadi sumbatan-sumbatan sehingga mereka tidak puas, bisa jadi pelaporan bisa dari masyarakat, tapi juga bisa jadi dari internal kami. Tapi dengan skema perubahan-perubahan yang begitu mendasar, inovasi-inovasi yang begitu kuat, dan komitmen budaya kerja yang kami sepakati menjadi sesuatu yang realistis, akhirnya alhamdulillah seperti apa yang kami tidak dapat, kita mendapatkan semacam kepercayaan diri yang kuat. Bahwa insya Allah pembangunan city yang kita laksanakan pada tahun ini akan mendapatkan hasil dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak. Masih Ya Pak. ada Boleh sambil ini ya Pak. Tadi saya juga pengen tertarik dengan bagaimana Pak Aspitsus maupun Pak Asmin juga menjelaskan ya. Iya. Pada saat Pak Aspitsus menjelaskan perihal istilahnya berarti teman-teman di Kejati NTB itu pada saat nggak lulus tahun lalu gitu, atau Bapak tadi nyebutnya gagal total, itu jadi langsung monet gitu ya Pak ya, maksudnya Ya. apa sih kita kurangnya gitu, terus apa Pak yang ditemui gitu, dan maksudnya dirasakan yuk kayaknya ini nih yang bikin kita gagal nih, atau perubahan rencana kerja apa yang mungkin teman-teman di sana lakukan sehingga bisa lebih mengantisipasi, dan tadi Bapak bilang insya Allah di tahun ini Kejati NTB bisa lolos dan layak memperoleh predikat tersebut gitu Pak. Oke. Terima kasih, mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan. Jadi sebenarnya bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Aspitsus setelah kita bagaimana kita bisa membangun dengan baik dengan terukur rencana dan melakukan evaluasi dan mencari peran dengan malam. Tentunya kita yang paling pokok pada waktu itu adalah langsung kita membentuk tim kerja. Tim kerja ini bukan hanya sekedar merencanakan melaksanakan, tapi juga mengevaluasi dan mencari tahu, mencari pengalaman yang lain yang telah dialami oleh instansi lain atau kejadian yang lain yang telah memperoleh predikat BPK. Kemudian kita rumuskan ya, dan kita terapkan pada diri kita di Kejati NTB, dan kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh staf. Kita sosialisasikan staf dan minta suatu dukungan yang kuat pada seluruh staf bahwa kita akan membangun. Tanpa dukungan staf, kalau hanya pimpinan yang mau, tentunya itu tidak akan berhasil. Ya, dengan itu yang dukungan staf itu paling menentukan. Ya. Sampai memang ada dorongan dari pimpinan, ini ada kolaborasi yang baik sehingga menciptakan suatu dinamitas ini adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dicapai kalau kita memang ada kemauan yang kuat. Mungkin yang lain menambahkan. Izin menambahkan itu, Bu Ivanato yang saya hormati, bahwa kami yang di daerah selalu mencermati apa kebijakan dari pimpinan kami, yaitu Bapak Jaksa Agung, bahwa untuk era sekarang ini kita di era digitalisasi dan segala macam, kita harus menunjukkan jati diri kita dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau berubah, maka akan jauh ketinggalan. Untuk itulah kami dari unsur pimpinan sampai seluruh pegawai berkomitmen untuk maju, sehingga kita sudah bersemangat, berniat secara bersama-sama, berkomitmen bersama-sama untuk melakukan. Kemudian kami letakkan beberapa milestone, time bound, kapan waktu untuk perencanaan, kapan waktu evaluasi, kapan waktu action, dan seterusnya. Sehingga dengan berbagai masukan berbagai pihak, termasuk stakeholder yang kita undang, termasuk narasumber yang kita mintakan untuk memberikan aktif terhadap kinerja selama ini gagal itu, kami mendapatkan sebuah formulasi, ibarat sebuah konsep perubahan. Kami sudah menggagas bagaimana kira-kira ke depan supaya kita gagal lagi.
bahkan dengan analisis yang barangkali agak berbau akademis dengan sistem SWOT atau SWOT misalnya begitu, kami buat kajian-kajian yang mendalam. Sampai pada gilirannya kemudian kami menemukan formula, kemudian kami membangun kolektivitas. Tapi yang pasti yang kami lihat adalah komitmen pimpinan kami yang kami lihat sangat begitu antusias dan begitu kuat terhadap kegagalan kemarin, sehingga kemudian beliau mengambil inisiasi untuk membangun sebuah inisiatif kita, kolektivitas. Bahkan beliau nggak segan-segan untuk terjun langsung kepada kami yang ada di bawah untuk melakukan semacam sounding begitu, sehingga apa di sektor perubahan A, perubahan B dan seterusnya kira-kira gagal. Dengan mapping sedemikian seksama ini kemudian beliau merumuskan beberapa hal yang saya pikir harus kita tuntaskan dengan misi yang sama, komitmen yang sama. Dan yang perlu saya sampaikan lagi bahwa nampaknya pimpinan punya konsep virus bagaimana menularkan kebaikan tadi langsung kepada kami semua dari berbagai gradasi pegawai dari tingkat pimpinan tertinggi maupun di tingkat yang terbawah, sehingga pada gilirannya kami bisa memaklumi itu, bisa memahami itu, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat bahwa ini wilayah yang barangkali menjadi domain pimpinan saja, bahwa BBK ini hanya urusan pimpinan, ini urusan kita semua. Ini yang barangkali kemudian menyemangati kami, sehingga kami merasa yakin bahwa ternyata ada banyak perubahan yang signifikan, sehingga dengan cara seperti ini saya kira ini lebih efektif ketimbang memberikan pidato, ceramah, perintah-perintah yang saya pikir tidak mengakar, tidak pernah menginjak bumi, gitu kira-kira. Sehingga saya melihatnya karena ada keterlibatan aktif dari pimpinan, didukung oleh para pembantu pimpinan dan bawahan juga bisa memahami itu. Saya pikir ini sebuah perubahan yang sedemikian drastis. Dan kami tidak ingin mengulang lagi kegagalan 2019 terulang lagi di tahun ini. Saya kira itu kekuatan yang kami miliki. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya Pak, Kak Jati? Mungkin masih ada waktu lagi Bu? Boleh sedikit lagi Bapak? Silakan. Iya, mungkin ada tambahan di Pak Hinda ada? Aswas? Ada Bu tambahan dari Pak Aswas? Silakan Pak. Kalau bisa tambahkan, jadi pada tahun 2019 klarifikasi berjumlah 30 kasus dan tahun 2020 berjumlah 11 klarifikasi kasus. Itu mengatakan bahwa peran pengawasan sangat penting dalam melakukan monitoring, yaitu pemantauan dan inspeksi, khususnya 3 hari dan pengawasan sifatnya pencegahan. Mungkin itu saya sebenarnya teman-teman. Tambahan lagi, Bu? Baik. Cukup ya? Oke. Saya kira cukup Bu. Jadi kami menegaskan lagi bahwa dari Pak Aswas tadi memang bahwa peningkatan yang signifikan yang kita rasakan adalah yang tadi labdu pada tahun 2019 dan jumlahnya 31 menurun gratis menjadi 11 labdu di tahun 2020. Ini semua karena yang baik yang monet yang dilakukan oleh kita dan ada kemauan yang secara bersama-sama antara Kejati dan di wilayah di daerah atau di wilayah Kejati. Demikian yang beliau kami sampaikan dan berharap mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan KTMBW benar-benar bisa meraih untuk ditambah predikat oleh biar bebas dari korupsi. Demikian, boleh Pak Wi, jadi lagi Bu? Boleh sebentar Bapak sebelum ditutup ya Pak ya, sebentar maksudnya ada yang perlu saya sampaikan juga. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak nih, saya nggak melihat ternyata ada ibunya, ternyata bapak-bapak semua ya gitu. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian gitu atas sharingnya ya gitu, maksudnya menarik bagaimana maksudnya teman-teman di sana belajar istilahnya dari kegagalan total seperti yang tadi disampaikan Pak Stitus gitu ya, dan bagaimana mencoba untuk terus memperbaiki serta meningkatkan pelayanan gitu, maupun juga tadi mungkin Pak Aswas, Pak Asbin itu kan pembinaan maupun pengawasan yang ada gitu.
menarik juga pada saat disampaikan bahwa bagaimana peran pimpinan Pak Kajati secara individu bisa mendorong, kalau tadi Pak Aspiksus katakan punya caranya sendiri entah bagaimana gitu ya, bisa meyakinkan atau menggerakkan hati dari para anggota sehingga mau bersama-sama untuk berkomitmen. Itu luar biasa penting ya peran pimpinan bapak-bapak sekalian. Tapi kami juga berharap teman-teman di sana gitu, maksudnya juga sudah membangun sistem yang gitu. Jadi dalam arti kata, karena kan kita nggak pengen ya, mungkin karena sekarang Pak Kajatinya bisa atau punya kelebihan seperti itu yang tadi mungkin disampaikan, bagaimana bisa menjaga atau mengajak seluruh anggotanya untuk tetap berintegritas, untuk tetap memberikan yang terbaik. Tetapi pada saat kita membicarakan zona integritas ini, kita mencoba untuk membangun sistemnya gitu. Jadi mau nanti Pak Kajati, Pak Waka, Pak Aspitsus, Asbin, Aswas, Asbidun semuanya tiba-tiba pindah yang istilahnya sekarang nih sebagai motornya gitu ya, motor awal bagaimana zona integritas itu dibangun di Kajati NTB, itu mudah-mudahan nggak hilang legasinya gitu bapak-bapak sekalian. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Memang sangat-sangat menarik ya, maksudnya bagaimana itu bisa diterapkan. Kan kalau pada saat bapak-bapak udah nggak di sana tapi melihat legasi itu tetap berjalan, kan rasanya ada kebanggaan tersendiri. Oh, itu dulu saya tuh istilahnya yang bersusah payah atau sudah pernah merasakan kegagalan totalnya, itu kami pernah merasakan prosesnya itu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan hal-hal baik gitu ya, atau bagaimana komitmen itu dibangun itu bisa tertuang di dalam sistem ya bapak-bapak. Jadi maksudnya paling tidak ada legasinya gitu, ada suatu entah itu bentuknya dalam keputusan ketua kah, atau misalnya SOP tambahan kah, atau SOP turunan, sehingga memastikan bahwa apa yang sudah dibangun sekarang itu bisa tetap berjalan untuk seterusnya gitu ya bapak-bapak. Nah, terus yang berikutnya gitu, mengingat memang waktu kita juga ternyata sudah selesai untuk diskusinya, sedangkan rasanya banyak sekali hal-hal yang belum bisa kami eksplor ya bapak-bapak. Jadi mungkin saya akan minta data tambahan. Ya syukur-syukur kalau misalnya nanti ada kesempatan bisa mengunjungi langsung, bisa ngobrol langsung dengan teman-teman di Kajati NTB. Dia mudah-mudahan insya Allah kita kalau memang ada kesempatan itu gitu. Tetapi paling tidak jika memang kita belum bisa bertemu lagi bapak-bapak sekalian, paling tidak saya minta tolong untuk bapak-bapak membuat suatu daftar tambahan gitu ya, maksudnya jadi list dari inventarisir segala macam kelebihan atau inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kajati NTB. Tapi bukan hanya yang sifatnya aplikasi ya, kalau misalnya tadi mungkin Pak Kajati juga menjelaskan bagaimana pimpinan Pak Jaksa Agung di era digital ini dan sampai kita ketinggalan dan segala macam gitu ya. Tapi saya pengen melihat atau misalnya semua kelebihannya itu nggak cuma berupa aplikasi, tapi bagaimana misalnya pendekatan atau kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang sifatnya manual atau apa segala macam, tetapi dibentuk dalam suatu sistem itu. Nah itu tolong dijelaskan, maksudnya inovasi tersebut gitu ya, apa latar belakang yang mendasarinya, kenapa dia muncul. Kalau mungkin tadi pas Fiksus bilang ada monetnya, kita belajar kayak gimana. Nah kalau pada saat misalnya tadi juga ada beberapa ya sebenarnya ya, saya cek di website kan ada beberapa aplikasi yang PP apa sih gitu, pokoknya ada yang aplikasi yang diterbitkan PPS atau apa ya gitu. PPS Sambung. Nah ini kan kita juga belum sempat ya bahas gitu tentang apa. Tapi terangkan PPS Sambung ini adalah pengamanan dan pendampingan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Intelijen. Sasak itu adalah Sasak, Sumbawa, Sama, dan Bojo. Ada pendampingan terhadap proyek-proyek strategi nasional yang dilakukan oleh Intelijen secara elektronik atau dengan IT. Ini berbasis website. Ini dilakukan terhadap proyek yang ada di Lombok dan Sumbawa. Ini saya sambung. Nanti kita nggak akan itu.
Iya Pak Kajati. Jadi maksud saya yang semua yang tadi ya yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di Kejati NTB, baik yang sifatnya tadi aplikasi atau web based ataupun yang sifatnya digital gitu, maupun yang non digital itu mohon dijelaskan Pak gitu. Jadi maksudnya memang kita mau melihat apa saja sih kelebihan-kelebihan yang memang diinisiasi oleh teman-teman di Kejati NTB, karena kan pada saat misalnya kita membicarakan seperti ini kita akan melihat istilahnya kenapa saya harus memilih Kejati NTB yang lolos jika dibandingkan dengan Kejati yang lain, apa sih? Karena kan kita mau mencoba mencari unit yang memang layak jadi percontohan gitu ya Bapak, dengan segala macam keterbatasan dan juga kondisi dan karakteristik yang maksudnya kami tidak hanya akan melihat misalnya secara sarana prasarana atau apa yang mungkin kita nggak akan bisa apple to apple membandingkan Kejati NTB secara geografis atau apa dibandingkan dengan yang mungkin Kejati lokasinya mungkin lebih gimana. Nah, tapi kita lebih melihat apakah inovasi-inovasi tersebut yang dilakukan oleh teman-teman di Kejati NTB dalam rangka menjawab isu strategis atau permasalahan yang memang muncul dan dihadapi di NTB sendiri seperti apa gitu. Jadi kalau bisa nanti inovasinya dijelaskan apa landasannya gitu ya, kira-kira kenapa dia muncul gitu kan, maksudnya bukan kalau bahasa kemarin Pak Wajid juga sempat bilang bukan sekedar latah gitu ya, maksudnya pada saat yang lain bikin ini itu supaya nggak kalah kita bikin, padahal ternyata yang gunain nggak ada gitu, atau yang sudah memanfaatkan nggak ada. Nah itu minta tolong diceritakan latar belakangnya permasalahannya gitu kan, dan apakah setelah diterapkan itu ada dampaknya atau manfaatnya gitu ya, itu yang pertama. Kemudian data yang kedua Pak Kajati dan Bapak-Bapak sekalian, saya juga minta tolong untuk dijelaskan berupa pointers maupun narasi singkat perihal langkah-langkah strategis Bapak dalam rangka membangun sistem pengawasan itu tadi ya, gitu. Maksudnya untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang ataupun bahkan sampai terjadi tindak pidana korupsi, baik itu di anggota Kejati NTB secara internal maupun secara fungsi pengawasan dan pembinaan Kejati untuk para kejatinya yang lain seperti apa gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini Bapak-Bapak sekalian, dan itu sudah dikirimkan di chat room, mungkin teman-teman admin juga sudah bisa melihat, bisa dikirimkan ke email. Kalau bisa paling lambat besok ya Bapak ya gitu, karena memang karena ini Pak des evaluasinya kejaksaan selesai besok gitu, besok kan jadwal terakhirnya des ini makanya ada apa ada plus minusnya jadi yang terakhir gitu ya, soalnya besok itu kan kami udah harus panel nih gitu, maksudnya ketemu dengan tim lain gitu kan ya, maksudnya saya harus bisa merepresentasikan Kejati NTB begini-begini loh gitu. Nah kalau saya nggak pegang datanya dengan lengkap kan saya ya sama lah kayak Bapak, kalau mau nyiapin rentut kan harus siap gitu. Nah kalau kami harus mempersiapkan ini gitu, jadi teman-teman pada saat mempresentasikan bisa mewakili atas apa yang sudah Bapak perjuangkan di sini gitu ya Pak ya. Baik, itu aja Pak Kajati, Pak Wakajati, Bapak asisten semua gitu. Mudah-mudahan berharap tahun ini tidak gagal total lagi ya. Mudah-mudahan bisa perdana yang tadi Bapak bilang menjadi wakil dari kejaksaan, bisa lolos predikat WBK ya Bapak-Bapak sekalian. Yang mudah-mudahan insya Allah kami doakan dan tetap semangat, insya Allah niatan baik Bapak-Bapak sekalian bisa membawa kebaikan buat semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak, saya ucapkan atas waktunya, atas sharingnya, dan saya akhiri sesi ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.